LSM Manengkel Solidaritas yang diketuai seorang Srikandi Lingkungan Hidup Sela Runtulalo, berkolaborasi dengan PT Pegadaian Kanwil 5 Manado serta pemerintah Minahasa Selatan, melakukan penanaman 5.000 mangrove dan pengelolaan sampah plastik di pesisir pantai Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Penanaman mangrove di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat ini merupakan CSR dari Pegadaian Kanwil 5 Manado, yang dipercayakan dikerjakan oleh komunitas lingkungan hidup dan masyarakat sekitar di bawah binaan LSM Manengkel Solidaritas. Ini adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan kami, gitu ya, PT Pegadaian Kanwil Manado, dalam rangka mewujudkan mengimplementasikan SDGs, utamanya SDGs nomor 14, ekosistem laut. Jadi pada kesempatan kali ini kita implementasi program-program Pegadaian Peduli, pelestarian terhadap lingkungan hidup. Kita melakukan penanaman 5.000 mangrove di desa ini. Ya, mudah-mudahan dengan ini kelestarian ekosistem laut lebih terjaga, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, penduduk sekitar, dan pastinya dengan penanaman mangrove ini ekosistem laut pun lebih terjaga dengan baik. Berapa banyak mangrove yang ditanam hari ini dan daerah mana saja semua, Pak? Untuk lokasi di desa ini kita tanam 5.000 bibit mangrove, gitu ya. Kemudian di waktu yang akan datang kita akan kolaborasi dengan teman-teman Manengkel untuk melakukan penanaman kembali di tempat yang lain. Daerah-daerah prioritas yang akan ditanam mangrove mana saja semua? Itu kita akan diskusi teknis karena teman-teman dari Manengkel yang lebih menguasai teritori dan skala prioritas mana untuk pelestarian ekosistem laut. Apakah ini akan menjadi program tetap tahunan? Ya, ini adalah sebenarnya program Pegadaian Peduli dan sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, dan kita akan terus kembangkan untuk kebermanfaatan di lingkungan kita. Maintenance-nya Pak, ya, sampai dia menjadi lebih baik dari Pegadaian? Ada. Jadi kita sudah ngobrol dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup juga, gitu ya, untuk melakukan maintenance, tidak hanya tanam kemudian kita biarkan saja. Tentunya maintenance setelah penanaman menjadi concern kami, dan secara teknis akan kita diskusikan dengan teman-teman kepala dinas utamanya, kepala dinas lingkungan hidup utamanya di Kabupaten Minahasa Selatan. Penanaman 5.000 bibit mangrove di Desa Kapitu ini dihadiri langsung oleh pimpinan wilayah 5 Manado dan jajaran Pegadaian yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Kabupaten Minahasa Selatan memang menjadi daerah prioritas penanaman pohon mangrove, sehingga melalui Rekom LSM Manengkel Solidaritas proyek pelestarian lingkungan hidup mulai gencar dilakukan di daerah ini. Sesungguhnya kegiatan hari ini pesannya seperti apa sih? Perbanyak proyek lingkungan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Ini sangat penting bagi Indonesia, Sulawesi Utara, dan Amurang. Karena saat ini kerusakan hutan, khususnya kita berbicara hutan mangrove, luar biasa cepatnya. Ya, kalau untuk Sulawesi Utara, dia 75.000 hektar, kurang lebih data tahun 2020. Rusak. Itu laju kerusakannya 40%. Amurang ada sekitar hampir setengah, 7.500 hektar hutan mangrove yang ada di Amurang. Laju kerusakannya tinggi, 30%. Per tahun ini ya, kita bicara per tahun. Oleh laju kerusakannya, kalau skala nasional memang dia ada rendah. Tapi untuk skop provinsi Sulawesi Utara, ini cukup besar. Karena hampir setengah hutan mangrove yang ada di Sulut ada di Minahasa Selatan. Dan kebanyakan rusak? Rusak. Pesan saya sebagai pemerhati lingkungan, perbanyak proyek-proyek lingkungan, melibatkan anak sekolah, masyarakat, pemerintah, dan jangan lupakan di dalam setiap proyek lingkungan, sisipkan harus ada peningkatan ekonomi masyarakat, mulai dari penyediaan bibit, jasa penanaman, sehingga sama-sama secara sinergis bertumbuh. Ekonomi masyarakat, lingkungan lestari. Itu pesan saya dari LSM Manengkel Solidaritas. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.
Jadi Bang, program ini sebagaimana yang sudah tentu disampaikan oleh pihak PT Pegadaian merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 bersama dengan juga PT Kargil. Jadi sejak itu memang pemerintah dengan pihak pelaku usaha sudah melakukan kerjasama dan upaya-upaya tentu untuk dalam hal pelestarian lingkungan. Untuk jaminan dari pemerintah sendiri tentu pihak pemerintah kecamatan, demikian juga komitmen dari pemerintah desa yang ditunjang oleh pemerintah kabupaten tentu akan memberikan jaminan terhadap apa yang sudah diupayakan ini. Walaupun memang harus disadari penanaman mangrove itu banyak tantangannya. Jadi kadang kita tanam sampai dengan berapa ribu, mungkin yang bisa hidup atau tumbuh ya mungkin hanya sekitar 10%. Tetapi melihat komitmen dari PT Pegadaian ini tentu capaian untuk sampai dengan 5.000 pohon tentu pasti akan tetap diupayakan, dan tentu kami pemerintah memberikan dukungan dan support penuh tentu lewat pemerintah kecamatan, demikian juga dengan pemerintah desa yang ada. Pak, kenapa Minsel memilih lokasi seperti ini? Apakah ada daerah-daerah yang rawan juga abrasi pantai sehingga memerlukan penanaman mangrove? Jadi Bang, sebagaimana pengalaman tahun kemarin, jadi kita boleh saksikan bersama bagaimana bencana alam yang terjadi lewat abrasi pantai, kemudian juga ada lokasi-lokasi tertentu yang memang ada erosi yang boleh terjadi, sehingga lokasi-lokasi yang kami sampaikan kepada pihak pelaku usaha tentu memilih sesuai dengan kondisi lokasi yang ada, menunjang pertumbuhan dari pohon mangrove tersebut. Ada memang lokasi-lokasi yang bagaimanapun upaya kita untuk melakukan penanaman, pohon tersebut tidak bisa tumbuh karena tidak sesuai dengan kondisi ekosistem yang ada. Tetapi juga tentu melihat sebagaimana yang disampaikan tadi, pengaruh atau dampak pentingnya untuk kemudian menahan gelombang pasang, demikian juga tentu untuk ekosistem atau biota laut yang ada. Jadi melihat berbagai pertimbangan yang ada, dan tentu dari usulan-usulan seperti dari Manengkel Solidaritas, mereka juga tentu paham untuk kondisi mana yang paling tepat untuk kemudian kita tanami mangrove. Pak, dari data lingkungan hidup kerusakan Minahasa Selatan sendiri ini paling banyak dan ranking tertinggi. Ke depan seperti apa lingkungan hidup menanggapinya? Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi tentu lewat sambutan Pak Bupati, kita luas arealnya kurang lebih sekitar 23% dari seluruh mangrove yang ada di dunia. Paling banyak juga tentu ada di areal Kabupaten Minahasa Selatan, dari Tatapaan sampai dengan di area pesisir Pantai Amurang. Jadi tetap tentu dari pemerintah kabupaten mempertahankan kondisi itu agar supaya sebagaimana yang disampaikan tadi demi kelestarian lingkungan tentu dan peningkatan perekonomian masyarakat. Bupati Minahasa Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan mengapresiasi kolaborasi LSM Lingkungan Hidup dan PT Pegadaian Kanwil 5 Manado yang sudah mensupport dan menginisiasi penanaman 5.000 pohon mangrove dan pengelolaan sampah plastik serta pemberian bantuan CSR di wilayah pantai Desa Kapitu, Minahasa Selatan. Pada tahun 2022 kami sudah punya Perda nomor 3 tahun 2022. Itu berkaitan dengan rencana induk pengembangan pariwisata. Nah, di Sulawesi Utara tahun 2023 kemarin kami sudah mendapatkan dak tematik, dan ini kami sudah membangun destinasi yang ada di Sasayaban, walaupun itu masih tahap 1, karena tahap 2-nya yaitu kami akan mengisi dengan wahana. Nah, melihat desa ini, kami dari Dinas Pariwisata berharap ke depan supaya desa ini dijadikan sebagai desa wisata. Nah, kenapa? Karena dengan penanaman mangrove ini sangat berkaitan dengan ekosistem yang ada, dan kami juga pemerintah sebagaimana tadi dalam sambutan acara ini, itu kami sangat senang ya dengan geografisnya desa ini. Oleh karena itu, ke depan kami berharap bahwa Desa Kapitu ini akan menjadi desa wisata. Kenapa? Karena ada satu juga program kita 5 tahun ke depan. Kalau boleh, Kabupaten Minahasa Selatan ini akan menjadi daerah kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, sehingga kita melihat bahwa tujuan daripada semuanya adalah bagaimana kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah lebih khusus di Desa Kapitu ini.
Selain sasaran penanaman mangrove untuk mencegah bencana abrasi pantai yang pernah sempat membuat jembatan penghubung di Minahasa Selatan amblas, dan sejumlah fasilitas serta pemukiman warga rusak parah, pemerintah dibantu oleh LSM Manengkel, Pegadaian Kanwil 5 Manado dan PT Cargill, sedang berupaya menumbuhkan hutan mangrove yang nantinya akan tercipta dari hasil penanaman saat ini. Diharapkan bisa menjadi lokasi wisata mangrove di daerah ini. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat tulis sekolah untuk komunitas Plastic for Pencil. Tim Network News melaporkan.